kita senang sekali. Saudara, eh, kita sudah memproduksi beberapa nubuatan komunitas ini. Ya, itu ramalan nubuatan Indonesia 2026 semua gelap. Ya, semua gelap. Mau secara sains, mau klinik, mau orang mana, semua bilang Indonesia gelap, saudara. Ya, tidak ada ramalan yang positif sama sekali. Dan bahkan dua nubuatan dari komunitas ini, satu antara Februari Maret nanti akan chaos luar biasa ya, sampai selesai, dan kemungkinan akan ada penarikan uang besar-besaran dari bank. Apalagi ya, kemudian para ekonom meramalkan juga nanti dolar bisa 20.000. Jadi sekarang Anda lebih baik tukar uangnya jadi dolar. Karena Anda punya rupiah bisa nggak ada harganya. Nah, Anda simpan dalam dolar dan simpan di bank-bank yang kuat. Jangan asal-asalan, oh bunganya gede atau apa, saudara ya. Bahkan beberapa orang sudah tarik dananya kirim ke luar negeri. Tapi yang paling penting adalah simpanlah hartamu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak mencurinya. Ya, itu yang paling penting. Ya, artinya tetap berdiakoni. Jangan takut, Tuhan akan lindungi. Kata Tuhan Yesus, berikanlah isinya sebagai sedekah, maka itu akan menguduskan, menyucikan semuanya. Ya, supaya kamu terlindung, ya, jasmani dan rohani. Ya, dan 2026 ini akan terjadi revolusi di Indonesia ya saudara, yang luar biasa, dan kita tidak tahu apakah ini akan benar-benar bubar secara de jure dan de facto, atau bubar meritili, ya bubar begitu saja tidak ada respect. Sama seperti Venezuela kan sudah lama bubar. Ya kan, sama seperti Iran hari ini udah bubar, saudara. Praktis itu udah kolaps itu Iran itu ya. Anda lihat yang terjadi di Venezuela, ya waktu zamannya Arab Spring, waktu apa kemudian terjadi eksodus besar-besaran ya, beberapa juta orang Venezuela itu keluar dari Venezuela ya, banyak yang ke Amerika, banyak yang ke Eropa. Apa yang atau bagaimana kita ini sedang membaca terus ya saudara ya. Tapi yang pasti disitulah kemudian nanti terjadi pertobatan. Jangan takut saudara ya. Di tengah-tengah kegelapan itu lalu mulai ada terang. Entah di tahun yang sama. Oke, sebagaimana gereja langsung bertobat ya nanti akan ada pemulihan. Karena gereja ini di Indonesia ini udah jahat sekali. Kenapa gereja saudara patokannya lah? Kalau kebenarannya saja sudah nggak benar, apalagi yang lain. Dan itu aja saudara patokannya. Ya, kalau kebenarannya saja sudah tidak benar, apalagi yang lain. Maka dari itu, ya, saya menghimbau tinggalkan gereja-gereja yang tidak komitmen berdiakonia, yang tidak peduli dengan orang miskin. Hari ini nanti Pak ayat bacaannya dari Amsal 3 dan Wahyu 22 ya saudara ya, yaitu tentang pohon kehidupan. Ya, kalau pohon pengetahuan kita semua sudah tahu, tapi nanti kita akan sedikit bahas pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu, saudara ya. Kita sudah pernah bahas dulu ya, tapi kita akan bahas lagi kali ini lebih detail lagi, dan karena dampaknya tentang nubuatan ya, tentang Indonesia dan seluruh dunia. Nah, saudara, untuk nubuatan Indonesia 2026, ya mengapa gelap? Tadi doa pagi saya sudah ngomong, saudara ya. Ketika para nabi ya bernubuat, ini nabi ini kan orang-orang sarjana-sarjana. Kamu jangan pikir nabi itu cuma tukang beca, saudara. Wah itu Amos Pak, tukang angon Pak, bukan. Amos itu adalah pengusaha peternakan. Ya, Amos itu bukan orang melarat, orang kere, saudara. Dia orang berpendidikan. Ya, para nabi itu adalah orang-orang scholar, orang-orang sarjana-sarjana. Ya, lalu sarjana-sarjana ini dia melihat kenyataan, dia lihat fakta. Ada yang dari generasi para pemimpin, pejabat, ada yang dari generasi para imam, ada yang pengusaha. Tapi mereka orang-orang berpendidikan, sampai seperti hari ini, ya ada yang sebagai teolog, ya pendeta. Kalau kebanyakan kayak GB itu teolognya teolog keceprot gitu ya, saudara. Keceprot. Jadi tidak jelas kayak kemarin sampai itu ya, yang bilang tanggal 24 September itu loh, si Yongki itu, aduh kacau sekali itu. Kayak CS katanya, pokoknya banyak yang ngawur-ngawur ya. Bukan orang yang belajar. Kalau kita tuh belajar. Para nabi itu yang orang-orang benar belajar. Ada terus para nabi ini adalah orang-orang yang sekolah, saudara ya. Orang-orang yang sekolah. Lalu mereka ada dua kubu. Kubu yang mengkritik Israel dan Yehuda,
dan ada kubu yang menjilat kepada kekuasaan. Ya mungkin bukan menjilat lah, kalau kita bilang menjilat kayaknya kita kok langsung menghakimi, menjatuhkan. Memang mereka menjilat, tapi maksudnya kita coba dari perspektif mereka yang menjilat itu ya. Mereka tidak menjilat, tetapi mereka tidak bisa melihat dengan objektif. Ya, karena apa mereka tidak bisa melihat objektif? Karena mereka tidak mau melihat kesengsaraan. Mereka tidak mau tahu dengan keadaan di bawah. Mereka hanya melihat di dalam posisi mereka feodal. Ya, orang Yahudi itu juga mengalami feodalisme, saudara ya. Orang Yahudi sempat mengalami feodalisme, borjuisme itu feodalisme. Ya, sampai dengan zaman Yesus makanya dibongkar, dihajar habis-habisan. Ya, malah mulai bahkan Rabai Akiva sendiri kan sempat hidup di dalam di dalam ini kan salah satu korban feodalisme. Karena Rabai Akiva ini kan orang miskin. Orang miskin yang kemudian jadi scholar dan dia punya murid 24.000 murid itu ya. Nah, itu menjadi sebuah fenomena. Nah, lalu kemudian peduli kepada orang miskin mulai dicanangkan zamannya Rabai Akiva ya dengan pergolakan itu ya melawan Hadrianus. Nah, para nabi ini yang feodal ini dia melihat dari posisinya dia, saudara. Ya gereja-gereja kemakmuran yang mereka tidak peduli dengan jemaatnya. Nah, itu sama tuh seperti itu tuh, ya. Makanya saya bilang kalian para nabi, kalian para pendeta, para orang-orang yang diberi panggung, ya sehingga kalian didengar, kalian menyebarkan kesesatan. Nanti hari ini kita belajar ya di Amsal 3 dan Wahyu 22. Serem kali nanti saudara kalau kamu dengar ini ya tentang pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Ya. Nah, hari ini kita belajar itu. Nah, nubuatan itu ya yang dihasilkan oleh para pendeta-pendeta kemakmuran ini atau pendeta-pendeta yang tidak peduli dengan orang miskin ini itu yang akan meracuni kalian. Makanya saya bilang gereja, ruangan apologetik TikTok itu adalah ruang tunggu nerakanya kalian tuh. Ruang tunggu neraka. Ya. Kalau ada ruang tunggu masuk IGD atau ruang tunggu masuk periksa dokter atau IGD, lah kamu ini adalah ruang tunggunya kamu itu ruang tunggu neraka. Ya, kenapa? Karena kamu tidak peduli dengan orang miskin. Itu loh. Soalnya ketika para nabi atau para imam, dia hidup di dalam feodal, dia tidak peduli dengan orang miskin, bahkan dia menempatkan dirinya, misalnya di gereja-gereja itu ya, para pendeta tidak mau makan kumpul dengan jemaat. Itu tuh haram jadah, saudara. Itu enggak boleh. Ya, pendeta itu kalau ada perjamuan makan di gereja, kamu kudu duduk bareng sama jemaat. Nggak boleh punya toilet pribadi pendeta-pendeta. Ya kumpul sama jemaat, biar kamu ngerasain pesingnya toilet jemaat. Kalau perlu kamu ikut bersihin toilet jemaat. Itu baru kamu hamba Tuhan yang benar. Kalau enggak, kamu itu hamba Tuhan palsu. Ya. Bukan hamba, kamu bos. Ya, oke. Hari ini kita judulnya adalah pohon kehidupan. Tentu saja didahului dengan pohon pengetahuan, saudara ya. Waktu lalu saya pernah ngasih pertanyaan, jadi membuat sebuah polemik ya di YouTube. Kalau Adam dan Hawa itu nggak makan buah pohon pengetahuan, apakah Adam dan Hawa itu bisa punya anak? Jawabannya ya semua bilang ya nggak bisa. Ya, kalau Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan, maka Adam dan Hawa itu tidak mungkin bisa bereproduksi. Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, atau dengan kata lain Taman Surga, yaitu paradise, paradiso. Paradiso itu artinya ya taman surga. Ya, kalau Adam dan Hawa itu masih tetap tinggal di Eden, di paradiso, Tuhan Yesus berkata, ya mereka hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin mengawinkan. Nanti kita di paradiso, Yesus berkata kepada
kriminal yang disalib bersama dengan dia, orang-orang Selot ya, salah satu orang Selot yang disalib bersama dengan Yesus, hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradiso. Dan Yesus berkata kepada orang Saduki, kamu sesat. Ya, di paradiso itu nanti tidak ada kawin mengawinkan. Kalau kamu bilang di paradiso ada kawin mengawinkan, itu ajarannya Muhammad. Sama seperti kalau kamu mengajarkan Yesus punya Tuhan. Ya, itu ajarannya Muhammad. Jadi siapapun yang mengatakan di surga nanti ada kawin mengawinkan, itu sesat, saudara. Buat apa kawin mengawinkan? Ya, reproduksi untuk semua makhluk hidup, tujuannya adalah untuk ya reproduksi, supaya berkembang biak. Kalau di dalam Islam, proses titik masuk vagina adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Beda ya. Konsep di dalam Alkitab reproduksi dengan reproduksi dalam Islam itu, kalau dalam Islam itu untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau di dalam Kristen yaitu untuk bermultiplikasi. Di dalam Islam ya, kamu berdakwah dengan bermultiplikasi, kawin punya anak banyak. Di dalam Kristen ya, kita bermultiplikasi bukan dengan beranak banyak, tapi dengan menghasilkan murid-murid Yesus yang baru. Jadi kalau kamu tidak beranak, tidak punya anak dari istrimu, atau kamu punya, atau seorang wanita tidak punya anak dari rahimmu, maka yang disebut dengan reproduksi di dalam perjanjian baru adalah ketika kamu menghasilkan jiwa-jiwa baru, membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Konsepnya berbeda. Itulah sebabnya Islam dan Kristen tidak akan pernah bisa ketemu. Karena Kristen cerita tentang spiritual things, Islam cerita tentang lust thing, ya, sesuatu hawa nafsu. Makanya nggak akan ketemu, cara ngomongnya pun nggak akan ketemu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal yang kudus dan hal yang berharga ini adalah tentang sesuatu yang rohani, Islam lagi cerita yang jasmani, yaitu batas sucinya fisik. Makanya, sekarang kita balik. Di Taman Eden, ya, di Taman Eden, manusia tidak mungkin untuk berkembang biak. Mengapa? Karena tidak mati. Ya buat apa? Karena nggak mati, jadi buat apa? Nah ini ya saudara ya. Nah ini Taman Eden ya. Di Taman Eden itu, manusia itu tidak punya ide bagaimana dia harus berkembang biak. Padahal sudah ada firman Tuhan, berkembang biaklah, beranak cuculah. Lah gimana caranya? Lalu ular itu datang ngasih tahu. Kamu pengen tahu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, katanya kan. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Lah iyalah, masalah iya dong. Nah, ya kamu kudu tahu. Caranya tahu ya kudu makan buah pengetahuan. Padahal Tuhan sudah bilang, begitu kamu makan, hari kamu makan, maka kamu akan menjadi mortal. Tadinya kamu immortal. Paham ya saudara ya? Tadinya itu kamu immortal, kamu kekal. Begitu kamu makan, kamu akan jadi mortal. Kamu jadi fana. Tadinya kamu kekal, immortal. Begitu kamu makan, hari kamu makan buah itu, maka kamu akan jadi mortal. Fana maksudnya. Nah itu yang dimaksud di dalam ayat itu ya, bukan makan langsung mati keracunan kayak si Jessica sama si siapa itu makan sianida itu ya. Bukan. Tapi hari kamu makan, kamu jadi dari immortal yang kekal, kamu jadi mortal. Dan benar. Tetapi justru karena kamu mortal, maka nalurimu, instingmu untuk bereproduksi itu akan tumbuh. Ya, makanya binatang-binatang yang umurnya pendek, reproduksinya itu banyak, saudara ya. Karena dia umurnya pendek, nyamuk, misalnya capung, ya kan. Karena dia umurnya pendek, maka reproduksinya dia banyak. Itu insting, ya. Binatang yang umurnya panjang, ya reproduksinya pelan. Contohnya sama ikan paus. Maka reproduksinya pelan. Gajah, reproduksinya pelan, umurnya panjang. Manusia sama anjing. Anjing itu umurnya 12 tahun, 18 tahun sudah hebat, saudara. Ya, udah mati. Maka dia sekali nganak bisa langsung 9, langsung 10. Manusia nganak
2, sekarang dengan teknologi bisa 6, tapi jarang ya. Biasanya 2, normalnya 3, 2, 3 ya. Kecuali ada kelainan ya, anomali selalu ada. Tapi yang paling benar ya 1, beranaknya 1. Setahun bisa 1. Setiap tahun bisa 1. Anjing setiap tahun bisa 9. Itu bedanya. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan nih judulnya ya. Jadi pohon pengetahuan, buah pengetahuan itu sebenarnya adalah benar-benar pengetahuan, makanya dia jadi tahu. Karena dia jadi tahu dengan pengetahuan yang dia miliki, ya maka dia bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Namanya pohon pengetahuan. Tapi kalau dia tidak makan pohon pengetahuan, ya dia hanya makan pohon kehidupan. Dia kan hidup selama-lamanya, tapi tidak mengerti apa-apa. Ya kekal, tapi dia tidak mengerti apa. Nah, kayaknya namanya pohon kehidupan, dia makan itu kehidupan, ya kan? Nah, saudara, apakah buah pohon pengetahuan itu? Dulu pernah saya ajarin bahwa buah pengetahuan itu adalah Torah Logos, Torah yang tertulis, ya. Yaitu jangan mencuri, jangan membunuh, ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, itulah buah. Saya bikinnya pakai AI ya, jadi ada kacau ini ya. Ya, pohon pengetahuan, ya. Jangan mencuri, jangan membunuh. Ya, saudara, zamannya Adam sudah ada, belum ada. Tapi pengetahuan, nah itulah sebuah pengetahuan. Nah, Adam dan Hawa itu supaya dia tahu bagaimana bereproduksi, dia harus tahu. Nah, pengetahuan itu adalah sesuatu yang sehingga dia tahu yang baik dan yang jahat. Karena ketika manusia ada di dalam Taman Eden, ya, manusia hanya tahu yang baik saja, tidak ada yang jahat. Sehingga manusia tiap hari makan hal-hal yang baik. Dia mengetahui hal-hal yang baik, tidak tahu yang jahat. Kalau tidak tahu yang jahat, ya dia tidak kepengen yang jahat. Tapi begitu dia keluar ke dunia yang fana, mau keluar, hendak keluar, ya dia harus tahu. Ya, anak saya kalau di rumah, dia tidak perlu tahu ada orang jahat di luar, saudara. Dia di rumah semua papa mamanya pasti akan melindungi dia. Tapi begitu saya mau studi tour ke Spanyol, Pak. Maka saya harus siapkan hati-hati ya, kalau ada orang seperti ini, tanda-tandanya dia mau begini. Kalau ada orang mau begini, berarti dia begini. Bagaimana caranya kamu ngemop orang, supaya orang takut sama kamu. Kan diajarin, saudara ya. Supaya anak saya jadi kerjain orang. Nah, lalu saya kirimlah dia ke Spanyol. Boleh kamu ke Spanyol. Tapi lihat ya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Hati-hati kalau ada orang-orang deket-deket kamu, traktir-traktir kamu, ya terus pisahin kamu dari rombongan. Dia pasti mau ngajak kamu nge-seks. Jadi jangan pernah mau terpisah dari rombongan. Jangan cuma berdua. Minimum berempat, berlima. Juga jangan bertiga. Begitu dipisah, kamu 3 selesai. Kalau berlima bisa lari yang 1 atau yang 2. Ya, jadi jangan pernah berdua saja. Langsung, kamu selalu dengan rombongan, hati-hati. Ya kan? Kan diajarin. Anak kita kan kita ajarin seperti itu. Baru kita berani tuh utus dia keluar. Kalau enggak, bodoh kamu saudara. Kamu anaknya diumbar keluar tanpa kamu bekali. Wah ya, dicapik sama serigala-serigala rapar di luar. Ya biar dia survive, Pak. Ya jangan, kamu bodoh. Kamu harus bekali dengan pengetahuan. Kalau gitu ngapain kamu sekolahin anakmu, saudara? Kan supaya nanti kamu meninggal, anakmu besar, anakmu survive kan. Nah itu sama seperti itu. Kita sekolahkan anak kita didik di rumah, supaya nanti suatu ketika kita tidak bisa melindunginya, anak ini bisa melindungi dirinya sendiri. Nah itulah pohon pengetahuan, saudara. Jadi sebenarnya ketika Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan ini, baik apa nggak baik, saudara? Bukan masalah baik nggak baik. Dosa apa nggak dosa? Bukan masalah dosa nggak dosa, karena di situ tidak disebut kata dosa. Dosa itu adalah ketika kamu tidak punya cinta, saudara. Itulah dosa. Ketika kamu lebih dikuasai hawa nafsu kamu daripada cinta. Ketika manusia makan buah pengetahuan, maka dia supaya tahu, supaya dia bisa berkembang biak bereproduksi. Jadi bukan masalah dosa dan dosa, bukan masalah baik dan baik. Memang itu
sebuah konsekuensi, sebuah pilihan dengan sebuah konsekuensi, tadinya dia immortal menjadi mortal. Udah, itu saja. Nah, pengetahuan ini apa? Pengetahuan itu berkembang. Pengetahuan di zaman Adam adalah pengetahuan untuk ngurus laki-laki, perempuan, dan anaknya. Sudah. Itulah komunitas, keluarga. Tapi tidak disangka kemudian terjadi pembunuhan. Maka pengetahuan itu akan bertambah. Mengapa? Dan manusia diberi hikmat untuk punya pengetahuan. Makanya nanti ya kita akan lihat di dalam Amsal tadi ya ada hikmat. Hikmat itu berkembang. Mengapa bisa berkembang? Mengapa manusia bisa survive untuk hidup? Ya kan? Karena ada kehidupan di dalamnya. Ada Adam itu pernah makan pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu, buah pohon kehidupan itu sangat penting supaya kita bisa survive. Karena tanpa pohon kehidupan, ya dulu pernah diajarin bahwa pohon kehidupan itu ternyata adalah rema. Ya, rema dari logos. Logos itu pengetahuan biasa, knowledge. Rema itu adalah pencerahan dari knowledge itu. Pencerahan dari pengetahuan itu. Makanya kamu bisa hidup dengan rema. Kalau kamu udah nggak punya rema, kamu pengen mati, saudara. Walaupun kamu sehat, kamu bisa tiba-tiba mati. Kepengen mati aja, karena kamu udah nggak punya rema lagi. Makanya rema, tiap orang itu berbeda. Ada yang remanya mau balas dendam. Oh, itu juga rema ya. Ya, apa yang membuat kamu bisa survive? Ya rema, spirit yang jahat itu bisa buat kamu survive. Kepingin untuk balas dendam. Tapi begitu kamu udah nggak kepingin apa-apa lagi, udah lemes, udahlah bodo amat, aku tak mati aja. Ya matilah dia. Hanya dalam waktu orang itu bisa mati hanya karena aku ingin mati. Udah, aku ingin mati, tiap hari mikirin aku ingin mati. Maka dia bisa mati, saudara ya. Tapi ada yang enggak, Pak, ngomongnya pengen mati tapi nggak mati-mati. Berarti di dalam hati kecilnya dia nggak kepingin mati sebenarnya. Tapi ada orang nggak banyak ngomong tapi dia pengen mati. Berapa hari kemudian dia bisa mati tuh. Contohnya suami istri yang ditinggal, meninggal. Begitu udah meninggal, aku tak mati aja. Malamnya bisa nyusul mati. Atau berapa hari kemudian dia bisa mati. Lagi duduk aja begitu tiba-tiba mati atau tidur mati. Ya aku pengen mati aja. Ya, saudara ya. Nah, makanya kalau buah pengetahuan itu adalah Torah, maka buah dari kehidupan itu adalah buah roh, saudara ya. Galatia 5. Kalau tadi Torah, ya buah pengetahuan itu adalah Torah logos, maka buah kehidupan itu adalah rema. Ya, buah pohon kehidupan itu adalah rema. Nah, ini penting ya antara logos dengan rema. Nah, ini dasar dulu sudah pernah dijelaskan panjang lebar ya. Nah, supaya kita jangan ngulangin lagi karena saya mau beranjak ya lanjutin lagi. Maka ketika kamu punya pengetahuan ya logos, tapi kamu tidak punya rema, kamu mati, saudara. Karena hukum yang tertulis itu mematikan, katanya Paulus. Hukum yang tertulis itu mematikan. Mati. Kamu harus hukum itu muncul dari dalam jiwamu sendiri, dari dalam hatimu. Maka itu menghidupkan hukum itu. Artinya kamu menghidup hukum itu, dan hukum itulah yang akan memberi kamu kehidupan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ya supaya Torah itu bukan cuma formalitas di mulutmu. Banyak orang mengerti benar salah, tapi kan orang Kristen tidak boleh begitu ya, kan harusnya begini. Tapi kamu tidak menghidupi, saudara. Kamu tidak menghidupi makna. Dan orang-orang ini menyebalkan, saudara. Agamawi suka menghakimi, tapi kelakuannya badek. Makanya saya lawan ya dengan kata-kata yang kasar sekali. Ya, tapi saya tunjukkan ini loh. Orang diberkati dengan kehidupan saya. Karena banyak orang ngomongnya halus tapi dia iblis. Dia rampok kalian tanpa kalian sadari. Banyak pendeta-pendeta ngomongnya mendayu-dayu halus. Tapi kalau dia sedang ngerampok kalian. Dan kalian senang dirampok. Jangan mau diancam, lawan. Jangan pernah takut diancam, saudara. Lebih baik kamu kehilangan diancam daripada kamu nanti menyesal. Ya, makanya saya nggak suka diancam. Begitu ada orang mau ngancam, tak jabanin, saudara, sekalian. Sekarang aja tak jeber. Jangan pernah biarkan dirimu diancam, diintimidasi. Lawan, saudara. Padahal yang ngancam itu seringkali omong kosong. Walaupun dia sungguh-sungguh pun, kalau Tuhan juga tidak berkehendak juga tidak bisa. Para rasul diancam oleh para imam. Ya dijabanin sama para rasul. Nyatanya para rasul umurnya panjang-panjang, dijabanin beneran. Itu ya, saudara. Itulah pohon kehidupan.
Di mana kamu memiliki kehidupan seutuhnya. Kalau kamu makan pohon kehidupan itu, kamu akan utuh. Cuman saya lagi cerita, ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan, dan orang berhenti dimakan pohon, makan buah pohon pengetahuan. Banyak orang berhenti, udah gitu dimakan buahnya busuk. Pohon pengetahuan yang buahnya busuk. Kok bisa iya? Kamu makan pohon pengetahuan kan mematikan. Udah gitu kamu salah makan. Pengetahuanmu salah yang kamu makan. Repot, saudara. Tetapi alangkah lebih baiknya, ya apapun, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan, yaitu sebuah pengetahuan, sebuah knowledge yang kamu masukkan ke dalam hidupmu, maka kamu harus sertai dengan kehidupan, yaitu apa? Praktek. Menghidupi dari pengetahuanmu itu yang simpel sekali, saudara ya. Lalu mengapa Adam ketika keluar dari Eden, ketika diutus, bukan diusir ya, diutus, karena namanya salak. Salak itu seperti Musa, salak kepada Firaun. Nah itu namanya salak. Atau ek apostel. Ek apostel itu diutus keluar dari Eden. Ya, dikirim keluar, diutus keluar dari Eden. Kepada dunia yang jahat ini. Sama seperti para murid, diutus kepada dunia yang jahat ini. Sama seperti Tuhan Yesus diutus kepada dunia yang jahat ini. Ek apostel, ya diutus keluar dari sorga. Ya kan, turun dari sorga kan. Yesus kan berasal dari sorga. Berarti kan dia keluar dari sorga. Diutus aku berasal dari Bapakku, aku diutus oleh Bapakku. Ya kan, aku keluar dari Bapakku kan, dari rumah Bapakku ke dunia yang jahat. Nah sama Adam dan Hawa juga diutus keluar ke dunia yang jahat untuk dia menaklukkan seluruh bumi dan mengupayakannya yang lahan yang penuh dengan onak duri itu. Maka dia harus dibekali dengan pengetahuan. Mengapa dia tidak boleh makan buah pohon kehidupan? Ketika Adam punya pengetahuan, ya, manusia punya pengetahuan, pengetahuan itu makin bertambah, itu akan berbahaya bagi manusia karena pengetahuan itu disertai dengan hawa nafsu, nafsunya hawa. Karena Tuhan berkata, ya, engkau akan birahi, engkau akan bernafsu kepada suamimu. Artinya manusia, Hawa kan ibu dari segala yang hidup, ibu dari segala manusia maksudnya ya. Kamu akan bernafsu kepada Adam, ya kan, kepada suamimu. Bukan perempuan yang bernafsu, bukan, tapi artinya manusia itu diberi hawa nafsu, diberi nafsu itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati dunia yang jahat ini. Menikmati, ya ada pelipur lara. Nafsu itu yang membuat dia bisa survive, insting gitu loh saudara ya. Insting. Insting itulah yang membuat manusia bisa survive. Basic instingnya itu makan, pengen minum, seks, itu basic insting. Jadi makan, minum adalah untuk hidup, seks itu untuk bereproduksi, itu basic insting manusia. Nah, kalau ada basic insting ini disertai dengan pengetahuan, lalu manusia tidak bisa menguasainya, malah ikut dengan basic instingnya, maka manusia itu akan jadi jahat dan berkuasa. Makanya dia tidak boleh sampai yang jahat itu menjadi remanya dia. Ya, makanya dalam kejadian 6, dalam kejadian 11 itu menara Babel, mulai hari ini apapun yang diinginkan mereka akan terlaksana. Kalau yang diinginkan jahat bagaimana? Terlaksanalah tendensi manusia yang jahat itu. Maka setelah manusia itu melakukan yang jahat itu, tendensi lalu dia hidup kekal. Dia akan terrema dengan kejahatannya itu. Ya kan? Dia rema dengan kejahatan. Kan tadi bilang ya, manusia bisa hidup kalau dia punya rema. Ada sesuatu motif yang membuat dia bisa hidup. Contoh, ketamakan, dendam, ya kan? Itu kan membuat dia bisa hidup, survive. Aku nggak mau mati. Ya maka itu kan tinggal seberapa kuat remanya itu. Dan remanya itu tidak selalu baik masalahnya. Tapi ada orang yang punya rema yang baik. Ya aku ingin berbuat banyak kebajikan. Aku ingin jadi terang bagi dunia ini. Aku ingin supaya dunia ini diberkati oleh hidupku. Itu kan juga rema. Kalau manusia sudah kehilangan remanya dia, padam cahaya hidupnya dia, entah cahaya yang terang, entah cahaya yang
cahaya yang tidak baik atau cahaya yang baik. Kalau dia cahaya yang tidak baik, ya dengan ambisinya dia, ya kan, dengan dendamnya dia bisa hidup, survive. Ya, orang-orang yang jahat itu jangan bilang nggak bisa survive loh orang-orang jahat itu. Orang baik juga bisa survive kalau dia, aku mau hidup karena aku punya satu rema. Rema untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, untuk saya bisa berbagi. Nah itu, makanya Adam dan Hawa tidak boleh kembali untuk mengambil buah pohon kehidupan. Sebab tidak ada yang menjamin bahwa Adam dan Hawa ini kalau sudah punya pengetahuan, lalu hidupnya jadi baik. Sehingga dia punya anak, anaknya jahat sekali. Si Kain itu membunuh adiknya gara-gara ibadah. Dan tendensi selanjutnya masuk ke dalam DNA, langsung terpetakan dalam DNA anak-anaknya. Dan itulah rema yang jahat yang menghidupi manusia. Sedangkan Tuhan mau rema yang baik. Makanya buah pohon kehidupan tidak akan pernah bisa didapat sampai Yesus menebus manusia. Manusia bisa berdamai dengan Tuhan. Sehingga hatinya diperbaharui. Nah itulah dia dapat rema yang baik, buah pohon kehidupan yang baik. Makanya nanti ketika kita di langit dan bumi yang baru, tiap hari kita akan makan buah pohon kehidupan, yaitu buah yang baik, yaitu buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan. Itu kan buah roh, buah pohon roh yang menghidupkan. Ya, kalau tadi buah pengetahuan adalah Torah, Logos yang tertulis. Jangan ini, jangan itu. Ya, larangan-larangan, perintah-perintah, hitam dan putih. Karena kita tahu hitam dan putih ya karena dikasih tahu ini hitam, ini putih. Kalau enggak kita nggak tahu. Dari mana kamu tahu itu putih? Karena ada yang hitam. Dari mana kamu tahu itu gelap? Itu terang karena ada yang gelap. Dari mana kamu tahu ada kasih karunia? Karena ada kedurhakaan di sana. Dari mana kamu tahu itu kebaikan? Karena ada kejahatan di sana. Orang-orang yang hidupnya di tengah-tengah para malaikat, dia tidak akan pernah tahu bahwa itu adalah baik. Sampai dia hidup di tengah yang jahat, baru dia, waduh, di sini kayak malaikat semua ya, di sana setan semua. Kamu baru bisa membandingkan. Tapi kalau kamu lahir ceprot sudah enak semuanya, kamu tidak tahu susah, kamu tidak akan pernah mengerti apa itu bahagia, apa itu makmur. Karena kamu sudah makmur. Tapi orang-orang yang lahir dari kata miskin, atau dilahirkan dalam perumahan kumuh, atau lingkungan yang jahat, dia pengen yang baik, dia tahu. Orang yang dari kegelapan, dia tahu itu terang. Orang yang hidupnya di dalam kejahatan, kumuh, kemiskinan, dia pengen baik, dia tahu apa yang namanya baik. Dia membayangkan, karena insting. Tetapi manusia yang lahir di tengah keluarga kaya, yang keluarganya bahagia, dia tidak tahu apa itu tidak baik. Dia naif, karena tidak punya pengetahuan. Makanya harus diajarin supaya punya pengetahuan. Tapi gara-gara pengetahuan itu, kalau Anda ngajari anak Anda ya untuk berbohong, maka yang pertama kali jadi korban itu bukan musuh-musuhmu loh. Tapi yang menjadi korban untuk dibohongin adalah kamu. Kalau kamu ngajari anak ya untuk hidup keras, maka yang akan pertama jadi korban itu kamu loh, bukan orang lain. Kalau kamu ngajari anakmu misuh, maka yang pertama kali dibisuh itu kamu loh, bukan orang lain. Kalau kamu ngajari anakmu untuk jahat, maka yang pertama kali dijahati itu kamu. Dia akan prakteknya sama kamu dulu, bukan sama orang lain. Ya begitu. Ya makanya jangan ajari tidak baik, ajarilah yang baik. Cuman ketika anak ini harus masuk ke dunia nyata, kita harus menjelaskan, harus kasih tahu. Dengan sebuah kemungkinan kamu akan dijahati dengan ilmunya dia. Nah, kalau ada begini, 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 begini. Lalu anakmu ngakali kamu tuh. Dengan cara yang kamu ajarkan. Dia akan ngakali kamu. Ya pacaran, apa diem-dieman, ya kan, dengan cara yang kamu ajarin. Itu resikonya begitu. Makanya kamu harus selalu belajar hidup dalam terang. Anak-anakmu dilatih dalam terang, sehingga ketika ada kegelapan di sana kamu tahu. Ya, wah ini dalam sekali ya. Ini Anda harus diulang-ulang ya. Pelajaran ini sangat filosofikal sekali. Nah sekarang kita masuk ke Amsal 3 ya saudara ya. Menarik sekali di Amsal 3 ini. Ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Ya siapapun yang menggenggam erat apa saudara, hikmat inilah saudara. Hikmat dan kepandaian. Lihat, untungnya lebih dari perak,
hasilnya lebih dari emas, lebih berharga dari permata. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan tangan kiri. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata. Jadi hikmat ini adalah pohon kehidupan. Hikmat itu adalah pohon kehidupan, saudara. Bagi orang yang memegangnya, yang memberikan dia bisa umur panjang. Yang dimaksud, kalau di dalam tradisi Yudaisme, yang dimaksud adalah Torah, Logos. Kalau kamu Logos itu, kalau kamu praktekkan, kalau kamu lakukan, ya, maka akan menjadi pohon kehidupan. Masalahnya Logos itu intinya apa sih? Coba kalau kita baca dari atas ya. Jangan lupa ajaranku, pelihara hatimu, pelihara perintahku. Umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkan kepadamu. Nah, nih, janganlah kiranya kasih dan setia, saudara. Ada kasih dan tetap tinggal dalam setia, bukannya on off, meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu, menjadi apa, saudara? Kekal, ya kan? Tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Yehova dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu, dalam segala perbuatanmu, saudara. Jadi ini hikmat yang kamu punya, logosnya itu harus masuk dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekalipun di dalam ketidakmengertian kita akan hal yang lain, tapi kalau kamu logosnya Tuhan, kamu jadikan pedoman dalam hidupmu, kamu lakukan. Ya, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dia akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulangmu. Lihat, nah ini saudara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Nah itu saudara, jadi prakteknya itu adalah muliakan Tuhan dengan hartamu. Bagaimana cara memuliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu? Artinya apa? Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, lihat ya. Caranya gimana, saudara? Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Ya, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Jikalau engkau berbaring dan tidur nyenyak. Ya, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kebinasan orang fasik bila itu datang. Kalau kamu melakukan ini, yang mana nih? Nah, nanti ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bila apa, saudara? Nah, ini saudara. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kalau kamu, ada orang minta tolong sama kamu bisa nolong dia, tapi kamu nggak mau tolong dia, maka sebenarnya kamu sedang meninggalkan jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan orang berhikmat itu. Kamu sedang melepehkan buah pohon kehidupan itu. Ini intinya tadi kita panjang lebar tadi, ya keterangannya bagaimana caranya? Ya ini, janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Janganlah engkau berkata kepada sesamu, pergilah, kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ini saudara intinya. Ya berdiakonia itu. Praktek dari logosmu, endingnya harus ini. Kasih dan setia. Endingnya, kalau kamu tidak endingnya enggak, ini salah aja pokoknya. Ya, ending dari semua pergumulan imanmu, dogmamu, mungkin ada yang masih dalam transisi mau jadi Islam atau mau pindah agama, kamu lakukan ini saja, saudara. Berdiakonia saja. Berdiakonia saja, maka akan ada pohon kehidupan bersama denganmu. Kamu akan makan pohon kehidupan. Apa yang terjadi, saudara? Maka kamu akan, ini nih, di tahun 2026 ini akan menjadi keruwetan yang amat sangat.
gelap yang amat gelap bagi Indonesia tidak pernah terjadi. Besok kita akan bahas ya ketahanan ekonomi Indonesia zamannya Soekarno, Soeharto, Jokowi dan SBY dan Prabowo, saudara. Besok kita bahas itu ya. Ketahanannya ini ya, Soekarno digoncang ya, inflasi, deflasi ya, uang 1.000 jadi 1 rupiah. Saya punya, nenek saya tuh punya uang 1 lemari es ya, uang udah nggak kanggo semua buat main monopoli itu. Kayak di Venezuela uangnya disebar, dibuang. Itu sudah pernah terjadi di Indonesia ya. Zamannya Soeharto tiba-tiba dolarnya jadi 16.000. Sekarang 16.000 orang ketawa-ketawa. Udah maaf, udah cekek leher. Mau jadi 20.000 zamannya Jokowi. Zaman Jokowi kan sudah sempat 18.000 kemarin. Prabowo ini sudah 18.000, besok mau 19.000, mungkin bisa lebih dari 20.000. Banyak orang bangkrut. Zamannya Soeharto dulu, bank-bank besar yang pertama kali bangkrut Bank Suma. Saya masih ingat sekali itu ya. Bahkan BCA saja kolaps. Akhirnya BCA dijual dengan harga murah ke Hartono. Ya kan? Kacau balau, saudara ya. Orang tidak bisa narik. Ras tapi tidak bisa narik. Itu zaman Soeharto. Zaman Soekarno lebih parah. Ya, ini zaman Soeharto juga sama. Ya, zaman Jokowi kemarin ruwet, saudara, banyak orang kolaps. Zamannya Prabowo ini bagaimana? Nah, ini 2026 ini mulai. Ya, 2026 di riset. Hati-hati. Tetapi kalau kamu makan buah pohon kehidupan tadi, lihat, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut dengan kekejutannya tiba-tiba, ras, waduh, becek, kamu jangan takut, saudara. Nanti Tuhan akan pimpin kamu. Atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Nanti akan kacau Indonesia, tapi kamu jangan takut. Karena kamu makan pohon kehidupan selama dia logosnya itu menjadi buah pohon kehidupan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jangan takut, saudara. Kamu akan diberi hikmat, makanya jaga. Supaya kamu jangan kalap. Mulai kamu belajar berbagi. Waktu kamu berbagi kan kamu ngitung terus nih. Saya masih ada uang masuk lagi, saya masih bagi nih. Ada uang masuk lagi, saya masih bagi. Kamu akan berhitung dengan lebih cermat, dengan lebih berhati-hati. Secara psikologis, kamu harus berbagi, maka kudu cukup semuanya. Kamu akan ngitung. Ya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya nanti orang-orang yang terbiasa menahan kebaikan, ketika ada orang susah, kamu tidak mau tolong. Padahal itu ada padamu. Kamu nanti tiba-tiba akan terjerat, saudara ya. Kamu tiba-tiba akan binasa, tiba-tiba akan terjerat. Ya, janganlah kamu berkata pada sesamamu, pergilah, kembalilah besok. Padahal dia butuhnya sekarang. Hati-hati, saudara. Sebab ini adalah pohon kehidupanmu loh, saudara. Sebenarnya kamu dapat privilege. Kan pohon kehidupan kan nanti setelah kematian, kan? Setelah lahir dan bumi yang baru. Tapi kamu sekarang dapat pohon kehidupan. Untuk kamu bisa survive. Yaitu rema. Supaya kamu bisa hidup kekal. Rema yang benar. Ya, makanya janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Waduh, udah bolak-balik saya ya. Dia makan bersama dengan saya, datang ke rumah saya, cuman mau mata-matai, cuman mau ngelicikin kita ya. Wah, udah bolak-balik kita ngalami ya. Tapi kenapa Tuhan luputkan saya? Ya karena saya tulus hatinya. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat padamu. Wah, bolak-balik kita dijahatin ya. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Jika ada orang jahat, ada orang curang, maling donasi, jangan iri, saudara. Biasa aja, ya. Janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Orang jujur, ia bergaul erat. Ketika Anda rajin berdonasi, dan Anda jujur di dalam bersedekah, bukan ada maksud lain, maka sedekah itu yang akan membersihkan seluruh hidupmu. Ya, sehingga nggak najis, nggak kotor lagi. Dan Tuhan akan bergaul erat dengan kita. Kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi
tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang bijak akan mewarisi kehormatan, orang bebal akan menerima cemooh. Ya, nah balik lagi saudara. Jadi apakah sebenarnya buah pohon pengetahuan dan buah pohon kehidupan? Buah pohon pengetahuan itu adalah Torah, adalah knowledge, dogma, doktrin yang kamu anut. Masalahnya buah pohon pengetahuan itu busuk apa enggak? Busuk itu maksudnya apa? Kalau ujungnya adalah bukan untuk mengasihi sesama, maka buahmu itu busuk. Ujungnya itu buat maki-maki tok, saudara. Ujungnya itu kamu cuma buat cari donasi. Apalagi kamu mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain. Yesus yang bukan Tuhan, Yesus yang punya Tuhan, itu adalah Injil yang lain. Itu buahnya busuk. Yesus yang tidak mengajarkan untuk berdiakonia, tapi membangun gedung mewah, doktrin, pengajaran Anda, apologetika Anda, itulah buah pengetahuan. Dan buah pengetahuan yang benar adalah yang Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan buah pengetahuan yang benar itu adalah ketika Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesamamu dan mengampuni musuh-musuhmu. Kalau enggak, berarti itu busuk buahnya. Sehingga kalau nanti buah pengetahuan itu jadi buah kehidupan, yaitu rema yang dari kamu pelajari, maka remamu itu kan jadi remanya kerajaan sorga atau jadi remanya kerajaan setan. Kalau remamu dari berasal buah pengetahuan yang mengatakan Yesus punya Tuhan, seperti ajarannya Muhammad dalam Al-Maidah 72, Yesus berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, berarti Yesusnya punya Tuhan. Maka remamu itu akan busuk, saudara. Kalau remamu tidak mengajarkan pengampunan, mengampuni musuh-musuhmu, tapi kamu lihat saling mencaci maki ya, saling dendam itu ya, saling spill alamat supaya kalau bisa ditangkap, dibunuh, kalau bisa mati, celaka, kamu seneng deh pokoknya. Maka itu buahnya busuk, saudara. Maka remanya akan menjadi rema yang membawamu kepada kematian. Jadi bukan rema yang menghidupkan, tapi rema yang membawa kematian. Tapi kalau buah pengajaranmu adalah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan untuk mengasihi sesama dan untuk kamu belajar mengampuni musuh-musuhmu, maka rema yang akan membuat pencerahan dalam hidupmu itu adalah rema yang menghidupkan, yang memberimu damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ya, ini rema ya, sama-sama rema nih saudara ya. Coba kita buka ya Galatia ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurutkan keinginan daging. Roh itu adalah rema yang dari kerajaan sorga. Daging itu adalah rema yang dari kerajaan setan, kerajaan iblis. Perbuatan daging, rema, ya kan? Kan rema itu, buah pengetahuan adalah eksekusi dari dogmamu. Percabulan, coba lihat ya. Akhirnya para apologet ini cabul. Nggak tahu malu lagi itu ya. Amin Wijaya, Saifuddin memamerkan kecabulannya dengan bangga. Bangga kalau dia berhasil ngidurin orang. Wih, aku ternyata laku. Ya bangga, saudara, nggak tahu malu. Kalau saya mah malu ya. Kecuali saya sudah bertobat. Ya kan, ya sudah kita akui sudah bertobat. Tapi ini orang mau memamerkan kecabulan dengan bangga ya. Terus sama, aduh, seremnya saudara ya. Kecemaran, saudara ya. Hawa nafsu. Pelampiasan itu loh. Penyembahan berhala apa mamon ya, uang ya, donasi ya saudara ya. Sihir itu apa sihir? Manipulasi itu ya, saudara. Sihir ya, manipulasi. Lalu ya kan kamu menghipnotis orang itu kan. Perseteruan. Wah, isinya ribut tok saudara. TikTok isinya ya. Isinya kamu aduh coba lihat ya. Wah, saling mencaci maki ya saudara ya. Iri hati saudara ya. Paul ini iri hati. Saudara, kenapa saya harus iri hati, saudara? Saya ini warga negara Belanda. Saya ini bukan buronan. Orang boleh ngomong saya buron, tapi saya warga negara Belanda, emang Belanda buron saya. Yang buruh saya kan negara lain, saudara, bukan negara saya. Negara yang saya kasih makan, justru mereka mau mencoba membunuh saya, kan goblok ini kan. Jadi ngapain saya harus iri hati? Loh, besok saya mau ke Amerika. Ini mau iri hati sama siapa? Sama Edis bisa nggak ke Eropa?
Edis bisa nggak ke Israel? Nah, ya kan? Saya bisa ke Amerika, saya bisa ke Israel. Kenapa saya harus iri? Saya ini seperti burung yang terbang lepas di angkasa. Ya kan? Saya Pudin sama Edis ini seperti burung dalam sangkar. Mungkin kamu sangkar emas, Pak. Ya mau sangkar emas pun sekalipun emang kamu mau tinggal di sangkar emas. Ya kan? Kalau saya burung yang terbang tinggi di angkasa. Saya burung Raja Wali. Ya tanggal 27 Februari saya nanti ke Amerika. Ya kan? Saya akan mengasih contoh, saya akan ngajarin. Ini loh cara memberitakan Injil. Ini loh cara gereja yang benar. Dan kita lakukan di Den Haag. Amarah, kepentingan diri sendiri. Coba lihat saudara, amarah ya. Setiap hari saudara ngutukin saudara ya. Kepentingan diri sendiri. Ya tadi ya, ada orang minta datang, minta tolong nggak dibantu. Kamu lebih senang membangun bangunan-bangunan yang mewah, gedung-gedung gereja-gereja yang mewah. Percidraan, roh pemecah, ini ruwet saudara ya. Oneness, Tritunggal, Unitarian, ada ruwet kalian pecah semua. Itulah buah dari daging. Kenapa? Karena dogmamu itu dogma dari yang busuk. Kalau dogmanya kita gimana? Kita berkata Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan Injil yang kita ajarkan adalah Injil yang mengajarkan pengampunan dan diakonia. Makanya buahnya apa saudara? Kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah ini melanggar hukum? Hukum mana yang saya langgar? Hukum Torah atau hukum negara Belanda? Nggak ada yang saya langgar. Ya kan? Bahkan sebenarnya saya tidak melanggar hukum negara Indonesia. Nggak ada yang saya langgar. Inilah ya pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jadi hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Tinggalkan gereja yang pohon pengetahuannya busuk. Sebab nanti pohon kehidupanmu adalah pohon kehidupan yang mematikan, bukan pohon kehidupan tapi pohon kematianmu. Ya, kenapa? Kamu akan mengikuti hawa nafsumu, buah dari daging, buah dari roh, buah dari daging. Ya, buah dari roh itu adalah pohon kehidupan, buah dari daging itulah membawa kamu kepada kebinasaan. Kalau buahmu adalah gedung yang mewah, saya jamin kamu binasa. Gerejanya Philip Mantova, Gilbert, Niko, belajarlah sama saya, saudara, dalam kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan. Simple. Belajarlah hidup yang sederhana. Supaya kamu jangan terjebak di dalam keinginan dagingmu. Hari ini belajar ya. Belajar untuk mengerti. Sebab ketika nanti 2020 ini masa-masa kegelapan, yang kamu butuhkan adalah kamu punya kehidupan. Bukan buah dari daging, tapi buah dari roh. Ya, di dalam Amsal 3, ada orang datang, kamu berbagi. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, kamu tolong. Maka hidupmu akan kuat, maka hidupmu akan sentosa. Kamu tidak perlu takut, deg-degan, waduh nanti duitku hilang. Aduh deg-degan, waduh nanti aku celaka. Waduh deg-degan nanti lagi chaos. Kamu tidak perlu takut. Ya, hati yang melekat kepadamu Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera. Tak satu pun kuasa di bumi di surga yang dapat memisahkannya. Caranya begitu saudara. Hidupmu harus selalu punya pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, yang mengajarkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, mengajarkan pengampunan dan mengasihi musuh-musuh dan sesamamu. Dan itu ada di sini. Ya, dan dipraktekkan di tempat ini. Maka buahnya adalah buah kehidupan. Begitu saudara ya, haleluya.